Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayo pergi, ucap Soyan. Soyan memberikan isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung yang luas ini. Banyak sosok manusia menerobos masuk ke ruang pilhal itu seperti bandit. Pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka berjuang untuk mendapatkan pil obat. Setelah menemukan tangga yang menuju tingkat kedua, dia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah ketika mereka memasuki lantai 2. Dia dengan lembut berkata, "Ada racun di sini. Kalian hati-hati," ucap dokter peri kecil. Hanya setelah mengucapkan itu, dokter peri kecil menoleh ke Soyan dan berkata lagi, "Kamu harus memberi semua orang penawarnya jika kamu memilikinya," ucap dokter peri kecil. Mata Soyan melihat tempat ini dan segera berhenti pada beberapa mayat di tanah. Setelah itu dia berkata, "Tidak heran lantai kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada sebagian orang yang terkena racunnya," ucap Soyan. Soyan mengeluarkan beberapa obat penawar yang biasanya dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru saat itulah dia berkata, "Ada 3 lantai di pilhal ini. Ini baru lantai kedua. Kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai ketiga. Namun karena lantai kedua memiliki udara yang beracun, kemungkinan lantai ketiga akan lebih berbahaya. Semua orang harus tetap berhati-hati," ucap Soyan. Semua orang mengangguk setelah mendengar pengingat Soyan. Hanya dokter peri kecil yang melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok Soyan melakukan pencarian singkat di lantai kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang bukan dari tingkat tinggi. Kemungkinan orang lain telah menemukan pil obat sebelum mereka. Kelompok Soyan segera memasuki lantai ketiga dengan hati-hati. Lantai ketiga dari pil hal ini sangat luas. Ada berbagai ruang pil dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Entah itu dalam hal dekorasi atau kemegahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 lantai di bawahnya. Dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Dia sekali lagi merasakan bahwa ada udara bercampur di lantai ketiga ini lebih kuat saat baru saja tiba. Udara beracun di sini sangat padat. Selain itu dapat mengikis dauki dalam tubuh seseorang, ucap dokter peri kecil. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka beralih ke sekeliling mereka. Terlihat beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga di kelas Douzong. Tentu saja jika mereka tidak memiliki kemampuan ini, kemungkinan menerobos ke lantai ketiga hanya akan berakhir dengan kematian. Kelompok Soyan yang memasuki tempat ini tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun tidak ada yang mengambil inisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu apakah lantai ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Jika itu benar, ini benar-benar akan sangat gila, ucap Tianhuo Junze. Sepertinya tidak mungkin memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga cukup langka bagi seorang elit Douseng, ucap Soyan. Setelah Soyan berkeliling mencari, dia menemukan formula obat kuno. Dia melihatnya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal ini secara rinci. Selain formula obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 7.
namun tidak ada catatan tentang pengaruhnya terhadapnya. Soyeon juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian di ruang pil ini, kelompok Soyeon sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah mendapatkan sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Soyeon. Kelompok Soyeon sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya melihat sekelilingnya dan alisnya sedikit berkerut. Dibandingkan dengan pil hal lain, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari penampilannya yang berantakan ini sepertinya telah dikunjungi oleh orang lain. Soyeon kehilangan minatnya setelah matanya melihat area itu. Dia melambaikan tangannya dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika sosok putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Kemunculan sosok putih yang tiba-tiba juga membuat kelompok Soyeon terkejut. Doki beredar di dalam tubuh mereka pada saat ini. Mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Ternyata itu hanyalah binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil itu tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Namun hampir tidak ada gelombang energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Kelompok Soyeon menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Ketika Soyeon hendak pergi, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Sebentar, ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana mungkin kucing yang tidak memiliki energi bisa muncul di tempat ini? Ucap Soyeon. Soyeon sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap kucing ini. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat mendengar penjelasan Soyeon. Kucing ini sebenarnya adalah pil obat, ucap Soyeon. Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Ucap dokter peri kecil. Aku pasti benar. Saya tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam ini. Sebelumnya saya pikir itu dipancarkan dari beberapa pil obat di tempat ini. Namun setelah penyelidikan lebih jelas, saya menemukan bahwa aroma pil dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini, ucap Soyeon. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang mampu berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng. Tidaklah aneh jika ada yang seperti ini, ucap Tian Huozunze. Mungkinkah binatang kecil ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris? Ucap Zian. Biasanya selama itu adalah pil obat yang telah mengalami 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu kecerdasannya juga sangat hebat. Jika aku menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami 9 pil petir berwarna. Itu dekat dengan pil obat tingkat 9, ucap Soyeon. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Doki saat ini jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Soyeon saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila, ucap dokter peri kecil. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Soyeon buru-buru pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang harta yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika kabar ini menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa kuno ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu mereka benar-benar akan menjadi musuh semua orang. Soyeon merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Seongsan. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat Seongsan menjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, hanya sedikit dari mereka yang bisa melampaui Seongsan. Haruskah kita menangkap makhluk kecil ini? Ucap Zian. Ya, namun jangan bertindak gegabah.
Makhluk kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi apapun, tetapi itu bukan pesta yang bagus untuk disinggung. Jika makhluk ini ditakuti, kemungkinan akan sangat sulit menemukan keberadaannya. Kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap makhluk kecil ini, ucap Soyan. Apakah kamu punya metode? Ucap dokter Tri kecil. Soyan tersenyum sedikit. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok ini berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dan melemparkannya. Binatang kecil itu mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk menggendusnya. Namun itu tidak menelannya. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya ke belakang. Dari tindakannya jelas bahwa itu benar-benar mengabaikan pil obat kelas terendah. Ekspresi malu muncul di wajah Soyan saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Zian di sampingnya tanpa sadar tertawa. Soyan juga tertawa pahit. Dia kemudian mengeluarkan pil obat tingkat 6 yang telah dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, itu mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah menggendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata binatang kecil ini. Lidahnya yang lembut menyapu pil obat ke dalam mulutnya dan menelannya seperti suara kacang. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Soyan. Lidah merah yang lembut itu berulang kali diperpanjang dan ditarik. Jelas itu menunjukkan belum makan sampai kenyang. Kegembiraan muncul di wajah Soyan saat melihat ini. Catatan buku kuno itu benar. Binatang pil semacam ini juga memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode yang terbaik. Soyan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia memberikan semuanya di samping binatang kecil seputih salju. Setelah lebih dari 10 pil obat ditelan ke dalam perutnya, kehati-hatian di dalam mata yang digunakan binatang kecil itu untuk melihat Soyan juga berangsur-angsur berkurang. Ini terlalu banyak pemborosan, bukan? Ucap Tian Huozunze. Tian Huozunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Soyan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun saat ini digunakan sebagai pakan yang tak henti-hentinya. Tidak ada pilihan. Mulut sekecil ini terlalu rakus, namun juga terlalu pilih-pilih. Ia menolak untuk memakan pil obat apapun di bawah tingkat 6. Ucap Soyan. Tian Huozunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Soyan membuang satu demi satu pil obat. Untungnya pil obat ini tidak dibuang tanpa menerima keuntungan apapun. Paling tidak, binatang kecil itu tidak lagi melawan mereka. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Soyan yang telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan membuatnya merasa jantungnya meneteskan darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat itu. Namun mereka semua telah menghilang di bawah suara mencicit dari binatang pil itu. Binatang pil itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. 2 cakar berbulu menepuk perutnya yang bundar. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Soyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil putih salju. Mata binatang yang cerdas itu melirik. Tampaknya berniat untuk berjalan, tetapi ada banyak orang di sisi Soyan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Soyan melihat adegan ini akhirnya sadar bahwa sudah waktunya untuk menggunakan taktik yang kejam. Selama binatang kecil ini mau berjalan ke sisinya dengan sukarela, dia akan dianggap sebagai pemilik binatang pil ini. Soyan mengeluarkan botol giok transparan dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang dimiliki Soyan saat itu. Itu adalah pil sekering darah penumbuh tulang. Mata binatang kecil itu melebar ketika pil obat ini muncul. Segera kaki depannya muncul di atas meja.
Tubuhnya yang bulat membentuk busur di udara dan menyerbu ke arah Soyan. Senyum muncul di wajah Soyan saat memberikan umpan ini. Namun saat hendak tiba ke pelukan Soyan, tubuh binatang kecil ini tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Soyan terkejut. Soyan adalah yang tercepat untuk bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan paksa di tangannya. "Kamu mencari kematian," ucap Soyan. Ekspresi Soyan suram. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam itu. Api ungu coklat di telapak tangannya dengan keras menghantam. Sosok bayangan hitam itu tidak takut menghadapi serangan Soyan. Dia berbalik dan bertabrakan dengan tangan Soyan. Kedua tangan saling bersilang. Tubuh Soyan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya ia melompat ke balok dengan dingin dan berkata, "Saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut dariku?" ucap sosok topeng hantu itu. Soyan tanpa ekspresi matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di matanya. "Rupanya kamu lagi," ucap Soyan. Kamu adalah wanita aneh yang berani menyerang nenek ini sebelumnya. Apakah kamu lelah hidup?" ucap Zian. "Sial, gadis ini benar-benar terlalu aneh. Saya yang lama menjadi linglung karena cahaya hijau miliknya. Dia telah lolos dan menyelinap masuk," ucap Xiongzan. Waduh, hujan. Ekspresi Soyan suram. Dia menahan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huozunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalan mundur dari orang bayangan hitam ini. "Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami dapat memilih untuk tidak mengejar masalah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam," ucap Soyan. "Aku sudah lama mengejar binatang ini. Anda adalah orang-orang yang ingin merebutnya dariku. Namun Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda? Bukankah itu lelucon?" ucap sosok topeng hantu itu. Soyan terkejut setelah mendengar pemilik suara sosok itu adalah wanita yang masih muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Saya belum pernah mendengar berita tentang gadis muda dengan bakat seperti ini di dataran tengah, ucap Soyan. "Hei gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milikmu? Jika Anda berani, Anda harus melepaskan pil binatang dan melihat ke sisi mana dia akan berlari," ucap Zian. "Saya tidak peduli dan saya tidak akan menyerahkan pil binatang ini. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang," ucap sosok bertopeng hantu itu. Sosok gadis misterius ini menoleh ke Soyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang luar biasa kuat ini memberinya semacam perasaan aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah berkenalan dengannya. Dia merajut alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu kemana-mana dalam upaya menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Soyan ketika dia melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pil binatang ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk naik ke level tingkat 9 legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melonjak pesat. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang besar, ucap Soyan. Soyan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah menutupi tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bertopeng hantu.
Gadis bertopeng hantu itu mendengus dingin saat melihat serangan Soyan. Langkah kakinya mundur dengan lincah dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku, ucap gadis bertopeng hantu itu. Hanya setelah mengucapkan itu, ruang di depannya segera terdistorsi. Lebih dari 10 sosok muncul dari ruang spasial itu. Kehati-hatian muncul di hati Soyan ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Tubuhnya melintas dan menghindari serangan. Soyan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 10 sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Douzun. Mereka yang berada di belakang semuanya adalah ahli di puncak kelas Douzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, jumlah mereka jauh melebihi kelompok Soyan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton yang dia kendalikan, ucap Zian. Soyan mengangguk sedikit. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan bisa menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli yang dikendalikan ini bersamanya. Cara ini benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Soyan dengan hati-hati melihat para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Sungguh teknik yang aneh, ucap Soyan. Hati Soyan terasa sedikit dingin ketika dia menemukan adegan ini. Awalnya dia berpikir bahwa wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan telah menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius, tetapi juga tidak serumit memperbaiki boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di dalam hati Soyan menjadi semakin dalam. Meskipun dia merasa takut, dia masih harus mendapatkan pil binatang. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Soyan, dia tidak mampu menahan daya pikatnya. Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyerang? Ucap dokter peri kecil. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri, ucap Soyan. Soyan melambaikan tangannya dan boneka setan langit serta 10 boneka setan bumi muncul. Sebuah perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerbu ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan kelompok ahli itu. Aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki, ucap Soyan. Ekspresi Soyan menjadi sedingin es saat dia memblokir para ahli ini. Sebuah kegelisahan muncul di hati gadis bertopeng hantu itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Karena dia tidak punya tempat untuk mundur, kedua tangannya disatukan dan itu membentuk segel yang aneh. Teknik merebut jiwa, ucap gadis bertopeng hantu itu. Cahaya hijau segera melesat keluar dan menyinari tubuh Soyan. Hati Soyan terasa dingin saat cahaya hijau ditembakkan. Api ungu coklat bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun ini masalahnya, Soyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba keluar ketika lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Soyan menjadi sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius, ucap Soyan. Meskipun Soyan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan menghadapi taktik wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama tahun-tahun ini. Namun dia belum pernah melihat yang begitu misterius.
Tinju Soyan dengan keras menabrak ruang kosong setelah dia menekan juanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras pada sosok bayangan hitam. Kekuatan Soyan terus menakuti gadis bertopeng hantu itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. "Serahkan pil binatang itu," ucap Soyan. Ekspresi Soyan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan satu pukulan. "Bermimpilah," ucap gadis bertopeng hantu itu. Meskipun orang bayangan hitam itu pasti kelelahan, dia juga cukup keras kepala. Tangannya buru-buru mengganti segel dan gelombang demi gelombang cahaya hijau keluar dari topeng hantu. "Teknik kontrol tubuh mata iblis," ucap gadis bertopeng hantu itu. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Itu adalah mata yang sangat aneh dan misterius. 3 ular kecil warna hijau juga ada di dalamnya. Saat mata iblis hijau muncul, Soyan tiba-tiba merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendalinya atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat itu. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Soyan menjadi sangat terkejut. Untungnya dia tidak panik dengan kemampuannya. Dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di dalam alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia ini bergerak dan sebuah pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang luar dan perkasa mengenai dengan keras di mata iblis. Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya perlahan menghilang. Kekuatan yang terhubung juga mengalir ke topeng hantu sosok manusia hitam itu. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini secara langsung mengirim gadis bertopeng hantu terlempar. Akhirnya dia menabrak dinding keras di pil hall. Wajah Soyan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan gadis bertopeng hantu itu. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang Suan muncul. Setelah itu berhenti di tenggorokan gadis misterius itu. "Apakah kamu akan menyerahkan pil binatang sekarang?" ucap Soyan. Gadis bertopeng hantu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Soyan dengan marah dan berbicara. "Tidak," ucap gadis bertopeng hantu. Sebuah kemarahan muncul di dalam hati Soyan ketika dia mendengar ini. Soyan baru saja akan memberikan sebuah serangan. Namun tiba-tiba dia dikejutkan setelah melihat dengan jelas wajah gadis bertopeng itu. Ini kamu King Lin?" ucap Soyan. Soyan baru saja melihat murid Triple Jade Green Snake selama bertahun-tahun. Itu pada saat dia berada di dalam tentara bayaran yang didirikan oleh kakak lelaki di dalam kekaisaran Jiama. Namun murid Triple Jade Green Snake itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang menyediakan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan ularnya. Ekspresi Soyan tidak pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengadu masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak akan membantunya keluar dari rasa takutnya, tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di padang pasir, dia menemukan bahwa gadis kecil ini sudah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Soyan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klan Mo. Namun pada saat terakhir, anggota yang disebut Sky Serpent Mansion akhirnya turun tangan dan merenggutnya. Meskipun Yalao telah mengatakan bahwa rumah ular langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Soyan selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah King Lin. Dia juga pemilik dari murid Triple Jade Green Snake. Gadis itu juga kaget mendengar ucapan dari mulut Soyan. Matanya sangat terkejut ketika dia menatapnya dan bertanya, Bagaimana kamu tahu namaku?" ucap King Lin. Kejutan di mata Soyan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia tidak pernah menduga bahwa lawan ini yang sangat dia takuti.
sebenarnya adalah pelayan wanita kecil itu sejak saat itu. Ekspresi Soyeon tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan hal ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah saat itu telah tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa. "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali pedang penguasa ini?" ucap Soyeon. Kinglin mengedipkan matanya. Matanya menatap penguasa Suan berat besar di depannya. Alisnya berkerut. Hal ini memberinya perasaan yang akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keagraban. Kekaisaran Jiama Gurun Teger yang luas, perusahaan tentara bayaran logam guru. Hahaha, ucap Soyeon mengingatkan. Tubuh Kinglin tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar. Dia menatap Soyeon di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu dia tergagap. "Tuan muda Soyeon," ucap Kinglin, "kamu akhirnya ingat. Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa," ucap Soyeon. Wajah dan mata Kinglin langsung memerah dan lembab saat kepalanya diusap oleh Soyeon. Hatinya jelas mengerti bagaimana Soyeon memperlakukannya pada saat itu. Setelah dibawa oleh Sky Serpent Mansion, dia juga menyadari betapa Soyeon mengambil resiko besar untuk pergi ke klan Mo untuk menyelamatkannya. Dia telah menangis untuk waktu yang lama karena ini saat itu. Saat itu dia masih gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Soyeon. Namun dia tidak menyangka bahwa Soyeon benar-benar bersedia mengambil resiko seperti itu untuknya. Untuk seorang pelayan wanita rendahan gadis kecil ini yang telah mengalami ketidakpedulian dunia. "Adegan macam apa ini?" ucap Zian. Zian dan yang lainnya juga menggelengkan kepalanya. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini terjadi. "Kamu tidak terluka kan?" ucap Soyeon. "Aku baik-baik saja, Tuan muda Soyeon," ucap Kinglin. "Kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Soyeon." Tidak. Aku masih akan tetap memanggilmu Tuan muda Soyeon. Aku sudah memanggilmu ini," ucap Kinglin. Soyeon tersenyum tetapi tidak keberatan. Matanya menatap Kinglin saat dia berkata, "Saat itu kamu diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Bagaimana mereka telah memperlakukanmu?" ucap Soyeon. "Mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Sky Serpent Mansion. Namun karena tetua yang telah menjodohkanku itu, saya akhirnya diam-diam melarikan diri," ucap Kinglin. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.